Ismail melanglang bulana mencari batu, Pak. Konon ceritanya berbulan-bulan sampai lama begitu. Yang kemudian Allah kasihan kepada Ismail. Kemudian Allah memanggil Jibril. Jibril, itu Ismail sedang mencari batu untuk menutup Ka'bah. Udah lama itu kasihan. Ya, udah lama itu kasihan. Kamu bawakan batu ini. Ini perintah Allah kepada Jibril alaihissalam, bawakan batu ini kasih kepada Ismail. Diceritakan batu ini dari sorga dan bentuknya sangat putih. Ya, bentuknya sangat putih. Ya, bentuknya sangat putih. Begitu dikasih kepada Ismail, Ismail, kamu sudah lelah, sudah panjang kamu mencari batu yang diperintahkan oleh orang tuamu Ibrahim. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan batu ini kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila adai manasiki hajjan bi baitihi wa mu'tamiran bi masyairihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la ma'budu bihaqqin siwah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الآية وقوله ولله على الناس حج البيت man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qawlihi wa atimmul hajja wal umrata lillah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kaffaratun bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, para guru-guru saya, asatidah jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pagi-pagi kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah. Kita langsung mengucapkan syukur kepada Allah, langsung mengucapkan syukur dan mengucap alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita langsung sadar setelah kita dibangunkan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah, ya Allah segala puji bagimu. Alladzi ahyana, yang kau telah membangunkan saya dan kita bersama ba'dama amatana. Semalaman kita sudah dimatikan bahasa di dalam doa itu, dan kemudian pada terakhirnya kita menyadari wa ilaihin nusyur. Akhirnya kita akan mati selamanya, akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah, dan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat, kata Allah,
fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita harus mencari bekal, dan bekal yang terbaik adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwanya, sehingga nanti pada waktunya yang kita tidak pernah tahu, Bapak dan Ibu hadirin, Allah panggil kita, kita sudah punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, bahagia dunia kita dan bahagia akhirat kita, terbebas daripada siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tentunya mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah menuntun kita, yang dikatakan di dalam Al-Quran, minadz-zulumati ila nur, dari kegelapan. Gelap itu apa sih? Sering MC kan menyebutkan dari alam yang gelap sampai alam yang terang benderang. Itu maksudnya apa? Ya. Zulumat itu, Bapak Ibu hadirin yang Allah, itu adalah zaman gelap di mana umat manusia itu sudah ngerti Allah, Pak. Sudah ngerti Allah zaman baginda Rasul yang disebut dengan zaman jahiliyah. Apa buktinya bahwa zaman jahiliyah itu mereka sudah ngerti Allah? Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdun itu hamba, Allah Allah. Nggak mungkin kalau orang Arab nggak ngerti Allah, iya kan? Karena bapaknya Nabi Muhammad sendiri namanya Abdullah, hambanya Allah. Berarti dia sudah ngerti bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Cuma mereka zulumat, gelap. Allah itu siapa? Allah itu di mana? Maka kemudian mereka meraba-raba, merasa-rasa bahwa Allah itu siapa? Allah itu di mana? Mereka percaya adanya Allah sebagai pencipta, cuma zulumat, gelap. Sehingga mereka apa? Ada gunung yang besar mereka sembah, Pak. Ya. Repot ke gunung, kemudian sebagian gunung itu kemudian diambil batunya, dibikin patung-patung dan sebagainya. Zulumat, gelap, Pak. Gelap gitu. Nah, ilan nur kepada cahaya, kepada cahaya yang terang benderang, menjelaskan bahwa Allah itu ada, Allah itu pencipta kita. Kemudian Allah itu siapa? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Siapa Allah? Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadah, dan benda-benda yang bisa dilihat. Ya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin, dan seterusnya itu diterangkan. Itulah yang kemudian menjadikan terang bagi kita siapa Allah adalah pencipta kita, siapa Allah adalah pemberi rezeki kita, siapa Allah adalah yang menghidupkan kita, siapa Allah yang mematikan kita dan minta pertanggungjawaban. Bagi yang baik akan mendapatkan pahala dan surga, bagi yang tidak baik mendapatkan siksa dan masuk ke dalam neraka. Kita berharap mudah-mudahan seluruhnya masuk surga. Kita nanti ketemu kembali berjamaah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ingat Pak Haji? Ingat Pak. Apa Al-Qurannya? Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Makanan aja mereka ingat. Loh, begitu dikasih di akhirat, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Loh, ini jeruk. Ini pernah makan jeruk saya di dunia. Loh, ini apel. Pernah makan apel di dunia. Kemudian bedanya apa? Wa utu bihi mutasyabiha. Hanya saja aneka rasa dan aneka ragam yang Allah berikan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sebagai kaum muslimin dan muslimat sempurnakan apa yang Allah perintahkan yang harus kita laksanakan. Antara lain adalah kita sebagai muslim ada rukun Islamnya. Rukun Islamnya itu 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Zakat insya Allah sudah kita tunaikan. Syahadat pasti kita sudah tunaikan. Nanti kapan waktu insya Allah kita bahas makna syahadati alla ilaha illallah. Gitu Ustaz. Ya.
Karena kita bersyahadat, makna yang sesungguhnya syahadat itu apa? Ada sebuah bab yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama, ada bab makna syahadati alla ilaha illallah. Makna syahadat itu apa? Panjang, Pak. Ya, dan ternyata syahadatnya itu sama dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, kira-kira nanti begitu kan. Kemudian bab salat baru kemarin tentang salat berjamaah, tapi kaifiatus salatin Nabi, bagaimana Nabi melaksanakan salat, itu nanti kita insyaallah ada kajian yang seperti itu, ya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang tiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu seluruh umat manusia diwajibkan. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan man taraka wahidatun minhunna fahuwa kafirun. Kalau 3 rukun Islam itu tidak dilaksanakan salah satunya, kata baginda Rasulullah, fahuwa kafirun halalud dam. Apa yang 3 itu? Syahadati alla ilaha illallah. Itu merupakan persyaratan bagi seorang muslim harus bersyahadat. Syahadat yang benar nanti kita kaji. Wassalatil maktubah, dan salat wajib. Satu di antara 2 ini tidak dilaksanakan, belum muslim. Wassaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Pak Haji, Pak Ustadz, kenapa di antara 5 cuma 3 yang harus? Karena yang 2 tidak seluruh umat manusia diwajibkan. Yang 2 itu kewajiban bagi umat Islam bersyarat. Apa syaratnya? Man istata'a ilaihi sabila. Zakat yang punya harta. Harta pun tidak hanya sekedar punya, tetapi memiliki satu nisab. Nisab itu adalah ukuran minimal seseorang mempunyai harta yang harus dizakatkan. Haji tidak seluruh umat manusia diwajibkan, karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diwajibkan adalah yang punya kemampuan. Ya, seberapa kemampuannya nanti kita akan kaji sebentar. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan syahadat, salat, zakat, puasa, satu lagi kita laksanakan yaitu ibadah haji. Sekarang lagi musim haji Bapak Ibu hadirin. Perjalanan haji tahun ini adalah dimulai dengan tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei, itu perjalanan dari Indonesia ke Madinah. Namanya istilahnya gelombang pertama, ya. Kemudian dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 itu gelombang kedua, yaitu perjalanan haji yang dari Indonesia langsung ke Jeddah. Disebutkan gelombang kedua, ya, gelombang kedua, ya. Gelombang kedua. Ini sudah pelaksanaan, insya Allah nanti berakhir di tanggal 30, tanggal 31 selesai seluruh perhajian se-Indonesia untuk 1446 Hijriah. Kenapa hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dan dari mana dalilnya bahwa kita bersama diharuskan menunaikan ibadah haji? Yang pertama di dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Al-ayah terusannya itu adalah berkaitan tentang kurban. Jadi haji dan kurban ayat ini. Wa adzim fin nas, dan serulah kepada umat manusia. Adzin itu adalah fi'il amar. Kata dasarnya adzan. Adzan memanggil kita salat. Wa adzin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umat manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka, pasti mereka akan memenuhi panggilanmu, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Ayat ini hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat itu disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril awalnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim panggil umat untuk menunaikan ibadah haji. Pasti mereka yang mendengar panggilanmu itu, ya'tuka, mereka datang memenuhi panggilanmu, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia.
dari seluruh penjuru dunia. Nah, kapan ayat ini turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Ya, untuk membangun Ka'bah. Panjang Pak kalau bicara haji. Nah, Ka'bah yang pertama kali dibangun itu kapan? Kapan Ka'bah dibangun pertama kali? Bapak Ibu hadirin nanti bisa melihat di dalam surat Ali Imran ayat 96. Surat Ali Imran ayat 96 itu menceritakan bahwa Ka'bah tidak dibangun oleh manusia. Karena ucapannya inna awwala baitin wudi'a. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Kata-katanya apa di situ? Inna awwala baitin wudi'a. Wudi'a itu diletakkan, Pak. Wudi'a itu ditaruh. Linnas untuk manusia lalladzi bi Bakkah mubaraka adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Bahasanya di situ tidak bina. Bahasanya di situ tidak dibangun, tetapi wudi'a diletakkan. Mundur lagi Pak. Kenapa ada Ka'bah yang diletakkan di muka bumi? Bahasanya tidak dibangun. Sejarahnya begini Bapak hadirin makan Allah. Ini berkaitan tentang kita. Yang pertama bahwa para malaikat termasuk baginda Nabiullah Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi, Adam alaihissalam bersama malaikat itu biasa melakukan tawaf. Tawafnya di mana hadirin? Di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Di dalam penjelasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha, itu kemudian Nabi Muhammad ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis bangunan Ka'bah yang ada di langit 7. Kata Ali bin Abi Thalib, andai Baitul Ma'mur jatuh ke bumi, maka persis dia nimpain Ka'bah Al-Mukarramah itu. Nah, siapa yang tawaf? Yang tawaf itu para malaikat. Nabiullah Adam alaihissalam ikut tawaf di Baitul Ma'mur. Apa yang diucapkan, dibaca ketika tawaf di Baitul Ma'mur? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendek cerita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihissalam kemudian diturunkan ke bumi, hampir mirip kasusnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, merasa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti malaikat merasa salah kepada Allah. Di mana malaikat merasa salah kepada Allah? Surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara kepada para malaikat, malaikat, aku sudah ciptakan bumi, aku sudah ciptakan langit, aku sudah ciptakan surga, aku sudah ciptakan neraka, aku sudah ciptakan malaikat, aku sudah ciptakan iblis, aku sudah ciptakan jin dan sebagainya. Itu bumi masih kosong. Itu bumi masih kosong. Jadi Adam diciptakan belakangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seluruhnya ada, kemudian Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati, ketika Allah berfirman kepada Adam, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa? Yang berbentuk umat manusia. Malaikat protes, Pak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Prediksinya para malaikat itu, ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang kata malaikat ketika itu,
Kerjaan manusia nanti, ya Rabb, yufsidu fiha, ngerusak bumi yang kau ciptakan, ya Rabb. Terbukti nggak sekarang, Pak? Terbukti banyak loh, Pak. Saya kemarin lihat agak prihatin gitu di TV, Pak, bahwa Raja Ampat, pernah ke Raja Ampat ya, Pak? Raja Ampat itu dulu yang menjadi daya tarik saya. Itu ada yang mengatakan qit'atul jannah 'alal ard, potongan surga yang ada di muka bumi. Bagus dan indah, Pak. Hari ini, Pak, itu berita di TV kemarin, ya Allah prihatin. Di sana kan ada karang-karang yang menggunung di tengah-tengah lautan yang sehingga menjadi eksotik luar biasa. Sangat indah begitu. Nah, itu sekarang Pak kemarin ya udah ada eskavatornya 10 di pulau yang kecil dihabisin, Pak. Langsung dari situ kemudian dipindahkan ke kapal, kemudian nggak ngerti itu perginya kemana karena terbatas di TV. Bapak jalan-jalan, Pak, ke gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Pak. Itu gunung diciptakan oleh Allah itu. Allah kan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada sesuatu ciptaan Allah yang tidak ada makna, tiada guna. Gunung diciptakan oleh Allah, ya. Kalau Bapak memperhatikan, karena kita suruh memperhatikan di dalam surat Al-Ghasyiyah kita suruh memperhatikan 4, Pak. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. 4 di dalam surat Al-Ghasyiyah, Pak. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan onta. Barangkali kalau saat ini nggak terlalu, Pak, kita memikirkan betapa masa lalu onta itu luar biasa, Pak. Ketika mau menunaikan ibadah haji dari Mekah ke Madinah 560 kilo pakai onta, Pak. Di tengah perjalanan jarang air, Pak. Bagaimana onta bisa minum? Allah suruh memperhatikan, Pak, bahwa di dalam perutnya onta itu ada tempat yang untuk menyimpan air oleh onta, yang ketika onta itu haus maka dia mengeluarkan air dari perutnya itu, kemudian dia punya kekuatan lagi. Bahkan ketika Rasulullah zaman perang itu, kalau Rasulullah dan para sahabatnya itu kekurangan air, potong onta, ambil airnya, bersih, suci, dan bisa untuk minum. Potong, ambil airnya, makan dagingnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kemudian salah satunya itu kita suruh memperhatikan apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan gunung dan bagaimana Allah menaruh gunung itu. Enggak ada, Pak, gunung itu baris lempeng begitu, enggak, Pak. Oh, ternyata wal jibala autata di dalam ayat lain bahwa gunung diciptakan oleh Allah untuk membuat keseimbangan gravitasi bumi. Karena bumi itu berputar, maka dibuatlah gunung-gunung itu untuk penyeimbang agar tidak goyang, Pak. Sekarang kan sudah di mana-mana udah mulai goyang, Pak. Kenapa? Karena gunungnya sudah mulai diambil-ambilin. Ya, Pak, Bapak jalan ke Garut, saya lihat kok di atas banyak truk. Oh, eskavator lagi ngambilin gunung itu. Ditaruhnya di mana, Pak? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala danau-danau. Alhamdulillah di sekitar kita ada danau Rawabambon yang tidak pernah kering. Itu kalau dibuat, Pak, oleh manusia berapa lama itu membuat danau seperti itu. Tapi oleh manusia kemudian diambil gunungnya, diuruk danaunya. Sehingga kalau terjadi hujan di mana-mana kemudian banjir, karena tempatnya air sudah ditempati oleh manusia. Karena danau yang Allah ciptakan itu sudah diuruk dan kemudian gunungnya itu kemudian diambil untuk nguruk itu. Oh, ternyata prediksi para malaikat itu benar juga itu. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang kedua, manusia itu sedang membuat pertumpahan darah, Pak. Sekarang kita lihat serem, tawuran. Tawuran itu serem banget, Pak. Itu bisa bawa celurit bisa 2 meter, itu bikinnya di mana? May yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa enggak cukup engkau menciptakan aku saja, ya Allah, yang kerjaanku tasbih, kerjaanku itu memujimu, kerjaanku itu adalah mensucikan. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, penyesalan para malaikat itu dilakukan dengan tawaf.
tawaf mohon pengampunan kepada Allah, merasa dirinya bersalah. Kemudian di dunia, ya, Allah akan menciptakan Adam alaihissalam, dan Adam awalnya diciptakan oleh Allah bersama istrinya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, aku telah menciptakan untukmu istri. Uskun anta wa zaujukal jannah. Udah kamu tinggal, kamu dan istrimu di surga. Gambaran surga, kembali lagi ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, itu dikatakan oleh baginda Rasulullah, mala ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Karena mala ainun ra'at, karena mata manusia belum pernah melihat tempat yang seindah dan senyaman, sehebat dan selengkap itu. Wala udhunun sami'at, enggak ada cerita yang seindah yang mampu menceritakan surga itu. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan kata baginda Rasulullah, surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati, nggak pernah menyangka ada tempat yang seindah senyaman itu. Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya masuk. Apa perintah Allah? Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja yang kamu inginkan, begitu pingin ada, pingin ada, pingin ada. Apa pesan Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kamu jangan dekati pohon ini. Pendek cerita, Adam alaihissalam kemudian digoda oleh syaitan yang kemudian mendekati dan kemudian memakan buah khuldi. Kemudian atas pelanggaran tersebut, coba Pak, semua ada, cuma satu doang larangan. Kamu jangan makan ini. Kamu makan semua yang ada boleh, nikmati semua yang ada. Satu doang larangannya. Ternyata Adam alaihissalam melanggar. Kenapa melanggar? Ya memang surga itu tempat kembali, tempat tinggal awal dan tempat kembali kita. Memang Adam alaihissalam dari awal didesain untuk mengelola bumi. Maka jangan sesalah lagi yang mengatakan Adam diusir, ya Siti Hawa diusir, diturunkan ke bumi. Ya, diturunkan ke bumi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu hadirin makan Allah. Ketika turun ke bumi, Adam alaihissalam terpisah, yang di dalam kisah panjang itu, kemudian Adam alaihissalam turun di India, kemudian Siti Hawa turunnya di Mekah. Mekahnya di mana? Mekahnya di Jeddah. Bapak Ibu masih ingat apa artinya Jeddah? Kalau orang Betawi bilang enjid. Apa enjid Pak? Nenek. Jadi Jeddah itu adalah bahasa Arab, artinya adalah kota turunnya nenek kita. Siapa? Hawa. Di mana dipertemukan? Kemudian di Jabal Rahmah, yang sampai hari ini Jabal Rahmah itu masih tetap dikunjungi oleh umat manusia, khususnya yang menunaikan ibadah haji maupun umrah, ya, namanya Jabal Rahmah. Di tengah-tengahnya itu ada tugu, itu menjadi simbol pertemuannya Adam alaihissalam, dan semuanya kita di area sekitar itu kemudian kita wukuf di Arafah. Adam alaihissalam merasa berdosa. Bagaimana pertaubatan Nabiullah Adam alaihissalam? Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam meminta kepada Allah agar saya bisa bertaubat seperti bertaubatan saya, seperti pengakuan salahnya para malaikat. Kalau malaikat itu tawafnya di Baitul Ma'mur, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah yang pertama, ya. Ka'bah yang pertama, surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kemudian Allah menurunkan Ka'bah, ya. Ka'bah untuk apa? Untuk tawafnya Adam alaihissalam. Hadirin, ketika Adam alaihissalam itu tawaf, kemudian malaikat tanya, Adam, kamu baca apa kalau tawaf itu? Kemudian Adam bertanya kepada para malaikat, memang bacaannya apa? Malaikat yang kemudian mengajari Adam alaihissalam, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah Adam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pertaubatannya Adam alaihissalam kepada Allah, penyesalannya,
bahwa Allah sudah memberikan apa saja untuk dinikmati, satu saja larangan Allah dilanggar oleh Adam alaihissalam. Kemudian hadirin makan Allah, pendek cerita, pernah terjadi banjir yang luar biasa. Kita mengenal banjir yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah banjirnya ketika Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka ketika banjir yang melanda Makkah Al-Mukarramah, maka Allah mengangkat Ka'bah itu ke atas ke langit, yang tinggal adalah pondasinya. Nah, kita langsung pendek cerita, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, di dalam ayatnya hadirin nanti bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Coba pahami ayatnya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibantu oleh anaknya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, itu bahasa di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggak bikin pondasi, Pak. Tetapi bahasa di situ wa idh yarfa'ul Ibrahimul qawa'ida. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi. Jadi diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah, udah ada pondasinya, Pak. Lalu Ka'bahnya kemana? Yang tadi kami ceritakan, Ka'bah itu pernah dilanda banjir, kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Ya, kemudian ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan itu tidak dari pondasinya, Pak. Jadi sketsa awalnya itu sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ibrahim tinggal meninggikan bangunan itu, wa Ismail, dan dibantu oleh Ismail. Itu pembangunan yang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dibangun oleh Ismail. Saya perpendek ceritanya, Pak. Selesailah pembangunan Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh Ismail, kemudian selesai. Ya, ini mungkin ada yang ahli bangunan atau pemborong. Nabiullah Ibrahim kemudian, Ismail, ayo kita lihat Ka'bah. Kita udah selesai. Ya, kita selesai. Kemudian Adam alaihissalam keliling Ka'bah itu, loh Ismail, kemarin udah sempurna, kenapa ini berlubang? Bolong, Pak. Ada yang bolong. Maka Ibrahim alaihissalam dengan Ismail langsung ingat, pasti ini kehendak Allah. Pasti ini adalah kehendak Allah. Maka oleh karena itu Ibrahim memerintahkan kepada Ismail, saya minta kamu cari batu. Kamu lihat ukurannya, untuk menutup lubang ini, karena ini pasti adalah kehendak Allah. Hadirin, Ismail alaihissalam di dalam sebuah cerita panjang itu, nanti Bapak Ibu bisa membeli ensiklopedia hukum Islam dan lain-lain lah, ensiklopedia itu. Saya kalau membaca tentang itu tinggal buka begitu ya. Itu nanti diceritakan dengan hadis-hadis yang sahih. Ismail melanglang bulana mencari batu, Pak. Konon ceritanya berbulan-bulan sampai lama begitu. Yang kemudian Allah kasihan kepada Ismail. Kemudian Allah memanggil Jibril. Jibril, itu Ismail sedang mencari batu untuk menutup Ka'bah. Udah lama itu kasihan. Ya, udah lama itu kasihan. Kamu bawakan batu ini. Ini perintah Allah kepada Jibril alaihissalam, bawakan batu ini kasih kepada Ismail. Diceritakan batu ini dari surga dan bentuknya sangat putih, ya. Bentuknya sangat putih, ya, bentuknya sangat putih. Begitu dikasih kepada Ismail, kamu sudah lelah, sudah panjang kamu mencari batu yang diperintahkan oleh orang tuamu Ibrahim. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan batu ini kepadamu. Ismail, Pak, girang luar biasa menerima batu itu. Ya Jibril, ini batu dari mana? Indah sekali dan ini tepat betul untuk menutup lubang itu. Ini diperintahkan oleh Allah, diambil batu ini dari surga untuk diberikan kepadamu. Oh, saking girangnya Ismail menciumi batu itu, Pak. Wah, diciumi. Langsung girang betul, langsung pulang ke Ibrahim alaihissalam. Begitu dikasih kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim kaget. Loh, ada batu seindah ini.
Kamu dapat dari mana Ismail? Ismail menceritakan bahwa batu ini dari Allah, dikirim dari sorga melalui Jibril alaihissalam, diberikan kepada saya untuk diberikan kepada ayahanda. Bapak Ibu, Ibrahim alaihissalam senang betul, kemudian menciumi batu itu. Ya sudah Ismail, kita taruh batu itu yang berwarna putih ketika itu ya di pojok yang sampai hari ini disebut dengan pojok Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad, ini katanya batu, ya, ini katanya batu sangat putih. Kenapa sekarang menjadi hitam? Nabi Muhammad di dalam hadis sahih menceritakan karena dosa-dosa umat manusia. Karena dosa-dosa umat manusia. Ka'bah, Bapak Ibu hadirin, bagi yang belum pernah melihat Ka'bah dan mudah-mudahan seluruhnya nanti diberikan kemudahan oleh Allah untuk melihat Ka'bah, tawaf di sana, haji di sana, umroh di sana. Ini adalah rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Iraki, rukun itu pojok, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu yang disebut dengan multazam. Dari Hajar Aswad dan multazam kemudian maju sedikit, di situ ada maqam Ibrahim. Setelah maqam Ibrahim kemudian ada maju dikit, ada lingkaran setengah lingkaran begitu, itu disebut dengan Hijr Ismail. Kapan kemudian memulainya tawaf? Dari Hajar Aswad. Semua umat Islam menghadap kepada Hajar Aswad kemudian mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, ngadep Pak. Bismillahi Allahu Akbar, ngadep kepada Hajar Aswad itu kemudian mengecup. Saya cari penjelasannya, kenapa orang tawaf mulai dari Hajar Aswad, kenapa menghadap kepada Hajar Aswad, kenapa melambaikan tangan, kenapa kemudian mengecup? Ada penjelasan Pak. Al-Hajarul Aswad yaminullah alal ard. Hajar Aswad itu diibaratkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah bagaikan tangan Allah di muka bumi. Yusafakhur rajulu kama yusafahu akhahu. Dia berjabat tangan dengan manusia sebagaimana manusia berjabat tangan dengan saudaranya. Maka bismillahi Allahu Akbar. Oh, kemudian penjelasan berikutnya di dalam syarah berikutnya, oh ternyata Pak, kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu kita diceritakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Oh begitu kita bismillahi Allahu Akbar, di sana diceritakan disitulah timbang terimanya. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah dan kita siap kepada Allah. Sami'na wa ata'na, saya akan laksanakan peribadatan kepadamu ya Allah. Begitu Pak, ternyata Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad, ya. Kemudian kita tawaf di situ, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh para malaikat, oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian ditambah la haula wala quwata illa billah sampai kepada maqam Ibrahim. Nabi Muhammad nambah, Allahumma imanan bika ya Rabb, imanan bika, saya melaksanakan tawaf dan haji ini imanan bika, karena beriman kepadamu, karena percaya kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, dan saya mempercayai kitabmu yaitu Al-Qur'anul Karim yang mewajibkan saya untuk menunaikan ibadah haji. Wa wafa'an bi'ahdika, dan saya memenuhi janjiku kepadamu untuk menunaikan ibadah haji ini ya Allah. Wattiba'an li sunnati nabiyyika, dan saya mengikuti jejak nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kalau kemudian tawaf membaca itu saja sah Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini kurang 5 menit. Kurang 5 menit itu baru muqaddimah. Bapak Ibu, setelah Ka'bah selesai, ini para pemborong ya, para pemborong. Awal adanya BASD, berita acara serah terima itu sejak pembangunan Ka'bah, Pak. Iya. Ini yang jenengan sering jadi pemborong itu terakhir mesti ada BASD, berita acara serah terima pekerjaan begitu. Apa kata-katanya?
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, Engkau perintahkan kepadaku untuk membangun Ka'bah, selesai dan sempurna Ka'bah ini. Terakhir ada meletakkan Hajar Aswad. Karena Ismail menerima dengan mencium, kemudian Ibrahim menerima dengan mencium, Rasulullah SAW kemudian mencium Hajar Aswad itu. Ya. Sampai hari ini Pak, itu jadi rebutan luar biasa. Bahkan kalau pulang haji, yang ditanya, rukun wajib sempurna Pak? Enggak. Sempat nyium Hajar Aswad enggak? Gitu Pak. Makanya perebutan luar biasa ya, perebutan luar biasa. Orang kalau jamaah Pak, di sekitar Ka'bah, itu nyarinya yang dekat Hajar Aswad. Bapak bisa ngelihat itu? Saya kira banyak yang kemudian nggak sah. Karena belum assalamualaikum imamnya dia udah lari Pak ke Hajar Aswad mumpung kosong. Iya kan? Lihat kemarin di medsos. Maksimalnya assalamualaikum langsung Pak lari. Karena memang terakhir salamnya itu yang ke kanan. Kalau ke kiri sudah tidak menjadi rukunnya sholat itu. Assalamualaikum lari Pak langsung Pak. Mau bergegas begitu ya. Itu rukunnya. Kenapa kemudian jamaah pada mencium? Mengikuti jejaknya Ismail, jejaknya Ibrahim, dan akhirnya diikuti oleh Nabiullah Muhammad SAW dan diikuti oleh seluruh jamaah. Begitu sudah sempurna hadirin, barulah diwajibkan haji. Baru mulai nih Pak. Tapi jam 6 selesai. Begitu sudah selesai dan kemudian sudah ada berita acara serah terima pembangunan Ka'bah itu, Allah memanggil malaikat Jibril agar diumumkan kepada umat manusia, Ka'bah sudah selesai, kemudian perintahkan kepada umatmu, wahai Ibrahim alaihissalam, untuk menunaikan ibadah haji, yang ayat itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 27 untuk dibaca kembali, memerintahkan kembali oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umat manusia. Wa adzim finnas, Ibrahim seru kepada seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu. Pak, Ibrahim bingung. Bagaimana mungkin saya bisa memanggil seluruh umat manusia? Kan belum ada HP Pak. Kalau ada HP langsung siap ya Allah, saya langsung WA kepada jamaah Masjid Baitur Rahim. Oh langsung. Saya masukin Instagram, saya masukin Facebook, nanti di like, gitu. Dulu kan nggak ada. Speaker aja belum ada. Bagaimana mungkin ya Allah, saya bisa menyeru kepada seluruh umat manusia? Jibril dipanggil. Jibril, itu Ibrahim bingung. Bagaimana cara menyampaikannya? Kamu perintahkan sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, tugasmu menyampaikan. Soalnya nyampe kemana, sampai ke Kelapa Dua Wetan, sampai ke jamaahnya Baitur Rahim, urusan saya, kata Allah. Oh ternyata saya bacakan tadi, sehingga Bapak dan Ibu paling tidak mendengar kembali ayat Al-Hajj ayat 27. Nah, begitu malaikat Jibril menegur atas perintah Allah, kemudian Ibrahim alaihissalam lari ke Ka'bah. Ka'bahnya anyar nih, ya. Dan jangan dibayangkan Bapak, Ka'bah itu seperti sekarang yang ada di dalam bangunan masjid. Bapak nanti kalau haji atau umroh, tolong sesekali ngelihat kepada Museum Masjidil Haram. Di awal Pak, itu sa'inya di mana, kemudian ada pasar, kemudian ada Ka'bah, kemudian ada rumah, ya, dan sebagainya begitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh, wahai umatku, bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kurang kedengaran, Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik ke gunung. Kita mengenal Jabal Qubais. Itu tempat memanggilnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik ke gunung Pak, untuk memanggil kepada umatnya, wahai umatku, Allah memerintahkan agar kita bersama menunaikan ibadah haji setelah Ka'bah itu selesai. Bapak Ibu jangan nyari lagi Jabal Qubais, udah nggak ada. Jabal Qubais sekarang jadi apa Pak? Istana Raja itu Pak, yang warna coklat, gedung yang tinggi, sini Ka'bah gitu kan, sini Ka'bah, masuk kemudian ke arah Tower Zamzam, di sebelah kirinya itu ada gedung tinggi warna coklat, itu Istana Raja. Itu dibangun di atas Jabal Qubais,
Yang dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menyeru kepada umatnya yang ditiru oleh masyarakat kita, orang-orang tua kita dulu, tolong Pak nanti di sana panggil-panggil kami. Pada naik ke Jabal Qubais itu Pak. Nah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyeru bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji dengan bahasa Arab, mereka paham Pak orang Arab. Nah akhirnya mereka menyambutnya Pak, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang sampai hari ini doa itu disebut dengan doa talbiyah. Itu jawabannya. Yang awal adalah umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siap aku melaksanakan, siap aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Enggak ada yang lebih aku utamakan kecuali panggilanmu. Labbaik la syarika lak. Itu munculnya doa talbiyah pertama, ya, yang sampai hari ini masih kita pakai, ya, yang sampai hari ini kita pakai. Nah diharapkan, ya, diharapkan Bapak Ibu hadirin makan Allah, kita mendengar ayat Al-Hajj ayat 27, tirulah jejaknya umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Labbaik, siap Ustaz, siap Pak Haji, saya akan daftar haji. Ya gitu Pak, ya. Karena contohnya umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung siap aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah doa talbiyah yang awalnya jawaban umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mestinya ditiru oleh kita bersama untuk bisa mengikuti dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, hadirin makan Allah, tahun ini alhamdulillah Indonesia mendapatkan kuota haji 221.000 orang. Bagaimana menentukan 221.000 itu Ustaz? Menentukannya sesuai dengan KTT OKI tahun 86 Pak, sampai sekarang belum dirubah karena itu masih sangat rasional. Itu menghitungnya adalah 1/1000 kaum muslimin di negara itu, ya, di negara itu. Itu menjadi perhitungan seluruh dunia negara-negara Islam. Maka tahun ini 221.000 jamaah haji Indonesia. DKI Jakarta dapatnya 7.926. Jakarta Timur dapatnya 2.904 jamaah. Dan di antara jamaah 294 Jakarta Timur, insya Allah saya menjadi salah satu jamaah haji tahun ini. Sekaligus pamitan pada hari ini, makanya kemarin Pak Edi ngubungin saya, insya Allah saya siap. Sekaligus pamitan, besok pagi saya berangkat Pak. Besok pagi saya berangkat, koper udah dibawa, ya, koper udah dibawa, tinggal saya membawa diri besok dilepas di bumi wilayah Tika. Insya Allah saya akan ingat kepada para jamaah, saya akan secara jamak, enggak satu-satu begitu, kami akan doakan mudah-mudahan yang sudah haji bisa menunaikan haji lagi. Yang belum, utamanya semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini panggilan Allah, Bapak Ibu saudara kita bersama memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, izin baru muqaddimah, kaifiatnya belum, bagaimana tata cara hajinya belum dan sebagainya, tetapi saya ingin kenapa muqaddimah sehingga kita memahami, oh tawaf ternyata itu, oh ternyata Ka'bah dan sebagainya itu ada sejarah tentang pembangunannya. Hajar Aswad kenapa kemudian orang berebut mencium, karena memang dari dulunya sejak pertama kali batu itu ditemukan, Nabi Ismail mencium, Nabi Ibrahim mencium, Nabi Muhammad akhirnya mencium. Cuma Umar bin Khattab Pak, Hajar Aswad gitu. Umar kan dikenal dengan Al-Faruq, pembeda betul antara yang hak dan batil. Begitu di depan Hajar Aswad, kalau kita kan mohon maaf, bahasa kasarnya nyosor aja udah, iya kan, kesempatan, ya. Umar, Hajar Aswad, kami itu cuma benda, la yanfa'u wa la yadurru,
nggak bisa membahayakan dan nggak ada manfaatnya. Itu Umar, Pak. Seandainya kekasihku Muhammad SAW tidak menciummu, saya tidak akan menciummu. Tapi karena baginda Rasul panutan saya menciummu Hajar Aswad, saya akan mencium. Nyium baru. Ya, baru nyium, Pak. Iya, namanya Umar ya. Namanya Umar gitu, ya. Namanya Umar. Pedangnya kan terus-terusan gitu. Saya kira ini Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas perhatian dan undangannya kita bisa silaturahmi pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pamit dan mohon maaf, besok pagi saya berangkat insyaallah dengan jamaah 136 orang, dan saya insyaallah tinggal nanti di Mekah di Misfalah. Misfalah kalau Bapak dan Ibu kebayang itu di belakangnya Tower Zamzam lurus, ada jembatan flyover sampingnya. Saya di hotel, ada hotel Aldera yang di depan, kemudian saya di Burj Saleh ya. Itu saya kira Bapak Ibu hadirin makan Allah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wafaqanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.